Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Wibrianto, Camat Kebasen. Bumi kita sudah mulai tua dengan adanya efek ozon dan kemudian gas rumah kaca. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalisala, saya mendukung kegiatan program Kampung Iklim yang sudah berubah menjadi program komunitas iklim. Saya sangat mendukung kegiatan ini. Dan saya sependapat bahwa masyarakat Kalisala sudah melakukan semuanya untuk kegiatan penjagaan bumi ini. Di antaranya ada pengelolaan sampah, ada desa adat, ada beberapa mata air yang sudah dijaga, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sudah sangat berjalan sejak sudah lama. Dan saya juga terima kasih kepada pemerintah desa yang telah menganggarkan dalam APBDes untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang mendukung program Kampung Iklim yang berubah menjadi program komunitas iklim. Sekali lagi, saya mendukung kegiatan program komunitas iklim Desa Kalisala, dan saya berharap ini bisa menjadi salah satu langkah menuju ke tingkat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Jono, Kepala Desa Kalisala, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Berkesinambungan dengan pelaksanaan program Kampung Iklim, pemerintah Desa Kalisala, Kecamatan Kebasen senantiasa mendukung program Kampung Iklim. Upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terus-menerus diupayakan oleh pemerintah Desa Kalisala, yaitu dengan mendorong seluruh warga desa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan dukungan anggaran dalam kegiatan di APBDes untuk pendampingan pelaksanaan program Kampung Iklim. Semua ini adalah upaya pemerintah Desa Kalisala dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga alam kita tetap terjaga demi kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita. Salam lestari. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyono, Ketua Proklim Desa Kalisala, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Program Kampung Iklim adalah upaya pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan menekan laju perubahan iklim. Kami masyarakat Desa Kalisala senantiasa berupaya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap laju perubahan iklim dan melakukan upaya-upaya sehingga kelestarian lingkungan kita dapat terus terjaga. Mari kita jaga bumi ini agar tetap lestari. Salam lestari, Indonesia Jaya, Merdeka. Desa Kalisalak adalah salah satu desa di Kecamatan Kebasen, berbatasan langsung dengan Desa Binangun di sebelah timur, Desa Cindaga di sebelah barat, Desa Kebasen di sebelah utara, dan Desa Sawangan di sebelah selatan. Topografi Desa Kalisalak terdiri dari 55% perbukitan dan 45% dataran dengan ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Desa Kalisalak memiliki penduduk sejumlah 11.600 jiwa. Wisata alam Curug Song adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Banyumas, terutama di Desa Kalisalak. Terletak di kawasan hutan negara, masuk wilayah pangkuan hutan KPH Banyumas Timur di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Dengan misi menjadi objek tujuan wisata berkelas nasional, wisata alam Curug Song berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan. Daya tarik wisata yang ditawarkan di wisata alam Curug Song adalah wisata bernuansa alam berupa curug, hutan, sungai, dan pemandangan alam yang asri. Desa Kalisalak memiliki sumber mata air berupa telaga. Telaga ini dinamai Telang atau Telaga Anteng. Terletak di Dusun 1, Desa Kalisalak. Telaga ini menyimpan keunikan tersendiri.
Airnya tidak pernah surut sepanjang tahun, dan yang paling unik, air telaga ini mengeluarkan aroma khas belerang, seperti layaknya air di gunung berapi. Padahal, desa Kalisalak cukup jauh dari gunung berapi. Air telaga Anteng meluap ke parit-parit dan menuju sungai Lebeng. Petani memanfaatkan airnya untuk pertanian. Hamparan sawah nan luas menghijau adalah pemandangan yang sangat mempesona. Di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, memiliki 167 hektar lahan lokasi persawahan terbagi dalam 6 kelompok tani. Petani di Desa Kalisalak telah memulai melaksanakan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan tanam padi varietas unggul, penggunaan pupuk dan pestisida organik, dan pengurangan pembakaran jerami. Itu semua dilakukan karena petani menyadari bahwa kelangsungan pertanian adalah kelangsungan hidup manusia. Salah satu usaha pertanian di Desa Kalisalak adalah pertanian budidaya melon. Untuk melaksanakan penghematan air, petani melon di Desa Kalisalak menggunakan irigasi tetes atau drip water system. Cara ini dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil panen dengan air yang terbatas. Dengan menggunakan irigasi sistem tetes, maka tanaman melon dapat tumbuh baik dengan penggunaan air yang hemat, efektif, dan efisien. Gula Jawa adalah salah satu industri kecil andalan di Desa Kalisalak. Industri gula Jawa telah dijalani masyarakat Desa Kalisalak secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Setidaknya ada 400 pengrajin gula Jawa di Desa Kalisalak. Seiring dengan perkembangannya, gula Jawa menjadi produk unggulan di Desa Kalisalak, bahkan sudah merambah ekspor ke pasar luar negeri. Pohon kelapa sebagai sumber penghasil nira sebagai bahan baku gula kelapa menjadi tanaman penting yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Kalisalak. Selain itu, pengelolaan limbah industri gula kelapa juga terus diupayakan agar tidak mencemari lingkungan. Upaya tersebut selaras dengan program Kampung Iklim atau Proklim dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Ayam, itik, kambing, dan sapi merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan warga, sehingga banyak dibudidayakan oleh warga Desa Kalisalak. Jerami padi, rumput, dan dedaunan menjadi pakan utama ternak sapi. Selain menghasilkan daging sapi, juga mengeluarkan urin dan kotoran yang dapat diolah menjadi pupuk organik dan biogas. Salah satu inovasi di bidang pertanian adalah penggunaan greenhouse. Greenhouse adalah rumah produksi pertanian yang terlindung. Tujuan dari penggunaan greenhouse adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan tanaman. Karena dengan greenhouse, tanaman pertanian lebih terlindung dari hama dan cuaca, sehingga tanaman lebih sehat dan terlindung. Wana Tani adalah usaha pertanian di lokasi hutan. Usaha ini memadukan antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Dengan metode tumbang sari, maka akan mendukung kelestarian hutan dan ketahanan pangan. Kegiatan bank sampah di Desa Kalisalak diupayakan melalui kelompok PKK Desa. Tujuan kegiatan bank sampah adalah untuk mengurangi sampah non-organik dan dapat menjadi tambahan penghasilan keluarga. SMP Negeri 1 Kebasen adalah salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Tahun 2019, sekolah ini menjadi salah satu sekolah adiwiyata. Dengan begitu, lingkungan sekolah telah menerapkan lingkungan pendidikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sejarah penjamasan Jimat berawal dari perjalanan yang Mangkurat Agung yang beliau meninggalkan istana menuju wilayah Banyumas, diikuti oleh keluarga, prajurit, dan beberapa abdi dalam. Salah satu tempat yang disinggahi oleh beliau adalah di Desa Kalisalak ini. Beberapa perlengkapan beliau ditinggalkan di Desa Kalisalak. Beliau meninggalkan pesan agar pada setiap bulan Maulud peninggalan beliau dibersihkan. Kalau dalam bahasa Jawa, dijamasi.
Desa Kalisalak memiliki hutan negara seluas 220 hektar dan hutan rakyat seluas 20 hektar. Keberadaan hutan di Desa Kalisalak sangat penting karena menjadi sumber ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hutan di Desa Kalisalak terdapat di daerah dataran tinggi atau pegunungan, sehingga menjadi penyangga sumber air yang sangat dibutuhkan masyarakat.